Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, hari ini kita mau bicara soal apa, saudara kekasih? Gaya hidup kebangkitan Kristus, the last part, bagian yang terakhir. Umat Tuhan, judulnya ini, saudara kekasih. Apa, saudara? We will build different. Bahasa Inggris sedikit dong. 2, 3 apa? We will build different. Bahasa Indonesia bilang apa? Sebutkan orang di sebelah punya nama. VLC dibuat berbeda. Amen. We will build different. We will make different. Oke, umat Tuhan. Kenapa? Karena kita ini bermentalitas kebangkitan. Kenapa kita beda, saudara? Jawabannya apa? Saya bermentalitas kebangkitan. Kenapa kita beda? Karena saya bermentalitas kebangkitan. Yes. Kita bukan korban keadaan, kita pembawa kehidupan. Amen. 2 ayat sangat luar biasa, Roma 8 ayat 11. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jawab saya. Kalau roh itu diam di dalam saudara, maka tubuhmu yang fana, dalam kurung sakit penyakit, disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Makanya saya bilang, anak saya dokter, dan juga siapa yang jadi dokter, izinkan dokter dari segala dokter yang pegang tangan saudara. Karena ilmumu terbatas, urapan Tuhan sebagai tabib yang sejati tidak terbatas. Oke. Roh katakan, roh kebangkitan ada dalam saya. Yang jerawat percaya, jerawat akan minggat, saudara kekasih. Bukan saja tusuk jarum, saudara kekasih. Amen. Umat Tuhan, yang berikut 1 Korintus 15 ayat 57. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan. Wow, itu kuat, luar biasa. Sama-sama lagi kita ganti orang yang saudara mau sebutkan siapa saja, asal bukan dirimu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada VLC apa, saudara? Katakan, saya tinggal di jalan kemenangan, lorong damai sejahtera, gang sukacita. Saudara tinggal di mana? Lorong apa? Gang apa? Gangguan. Gang apa? Yes, jalan kemenangan, lorong sukacita. Atau sudah lihat, ini alamat kita. Jadi ada yang alamatnya di jalan raya, saudara kekasih. Jalan raya. Ada yang di gang, saudara kekasih. Ada juga di gang lagi, nanti di lorong lagi, saudara kekasih. Mau di gang, mau di lorong, dimanapun, kemenangan adalah milik saya dan saudara. Oke. Umat Tuhan, itu artinya apa? Kita baca. Kita tidak dipanggil tenggelam dalam keadaan. Kita dipanggil mengubah keadaan dengan kehidupan. Katakan, saya pengubah keadaan. Saya sering bilang, I am the kingdom impactor. Saya perubah kerajaan. Amen. Impactor itu seperti infeksi. Saudara lihat? Kalau orang datang periksa dulu, zaman dulu itu ada itu almarhum Bapak Tio Sunatun, saudara kekasih. Itu dia di PU. Kalau dia datang periksa proyek, dia bilang bongkar. Kenapa? Karena dia punya government impactor. Dia punya kekuasaan dari pembangunan kota itu. Kalau dia bilang bongkar. Sama juga. Katakan, saya perubah kerajaan. Come on. Dimanapun Anda berada, Anda rubah dari yang salah menjadi benar. Dan sebagainya. Umat Tuhan. Saya tinggal di mana tadi, saudara? Jalan kemenangan, gang sukacita, lorong damai sejahtera. Yang kedua, saudara kekasih, orang kebangkitan tidak membawa suasana putus asa. Mereka membawa apa? Seandainya kalau saya meninggal, tidak boleh ada yang menangis, saudara kekasih. Video saya dibuka, lagu-lagu yang reggae putar, saudara kekasih. Iya dong. Babi-babi yang banyak yang makan, pulang dikasih telur. Orang enjoy. Kenapa? Karena yang dia datang itu orang yang sudah selesai menyelesaikan rencana Allah. Amen.
Ada yang bilang, wih, betulnya lutuk, jangan sampai semua dekat di belum, saudara. Ini kan kau kasih contoh aja. Toh kalau mau jadi itu nggak ada masalah lah. Mati aja dibangkitkan kok. Amen. Tetapi saudara mesti lihat itu. Bahwa dunia mungkin penuh dengan tekanan. Tetapi kita hadir untuk membawa apa? Terang. Saudara lihat, jadi perubah atmosfer dengan terang itu dinyalakan, dengan sendirinya gelap pergi tanpa permisi, saudara kekasih. Oke? Inilah yang dimaksudkan saudara kekasih, bahwa roh di dalam kita, roh kebangkitan, dan kita sudah diberikan syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kemenangan. Amen. Nah, next kita bisa belajar di situ. Next. Kita temukan bahwa mental kebangkitan itu apa yang terjadi dengan dia? Melihat masalah sebagai apa? Pintu, bukan tembok. Saya membangun gedung ini dan saya lihat ini nih bisa dibikin pintu, hanya belum saatnya saja. Oke? Kenapa? Karena saya tahu. Saya bangun dan saya bisa atur. Mungkin besok-besok kita bikin dari sini, saya di dalam sana aja, habis tinggal saya naik, khotbah hilang lagi. Tapi kan nggak begitu. Tapi kalau mau begitu bisa juga. Saudara lihat? Jadi kalau kita lihat itu jalan buntu, Tuhan melihat itu jalan bercabang, saudara. Masih ada peluang besar. Ada amin kok. Nah, jadi saudara lihat, Alkitab dengan jelas Roma 8:28 bilang, Allah turut bekerja dalam berapa hal? Segala hal. Untuk apa saudara? Mendatangkan jadi pintu yang tertutup itu baik untuk saya dan saudara. Amin. Karena Tuhan ada di sana. Peluang-peluang yang mungkin kita belum dapat, bersyukur. Karena Tuhan ada di sana untuk kebaikan kita. Amin. Saudara mesti belajar bersyukur. Karena kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan perasaan, tapi diukur dengan iman. Amin. Kebaikan Tuhan tidak diukur dengan perasaan, tapi dengan apa? Come on. Iman dari firman Allah. Iman dari janji Allah. Kejadian 50 lebih dahsyat lagi, saudara kasih. Bilang apa? Allah telah merencanakannya untuk apa? Kebaikan. Ini bagaimana Yusuf menjadi Perdana Menteri di negeri asing, kejadian 50 ayat 20 ini. Yusuf orang asing, pernah jadi narapidana, jadi korban bully, korban gosip dari Tante Poti. Saudara lihat sekarang, Yusuf sudah menjadi the prime minister, the second after Pharaoh. Orang kedua setelah Firaun. Yang membedakan adalah cincin. Tapi semuanya itu Yusuf punya otoritas. Saudara lihat dari mana? Karena dia percaya Tuhan mereka-reka sesuatu. Coba lihat tangan saudara. Orang bermaksud jahat Tuhan rubah jadi baik. Bilang tangan saudara kayak begitu. Dan kasih pujian bagi dia. Come on. Haleluya. Saudara lihat Yusuf sudah terbukti. Kalau Yusuf terbukti, Yesus konfirmasi saya dan saudara alami. Amen. Mental korban, dia bilang apa? Mental korban bilang apa? Mental mangsa bilang apa? Hidupku selesai, aku tidak. My career is done, finish. My marriage is done. My children was done, gone, finish. All is finished. Semua sudah selesai. Keluarga saya, anak saya, semua sudah. Itu mental yang kalah. Mangsa, victim. We are not victim, we are victor. Haleluya. Coba bilang di kanan kayak begitu. We are not victim but victor. Haleluya. Tinggal Victor Laskodat, Victor Salean, atau Victor Sales. Pemenang, amen. Saudara lihat, masalah itu dijadikan apa? Sebuah kesempatan. Karena itu mental kebangkitan berkata, Tuhan sedang membuat sesuatu. Tuhan sedang apa saudara? Membuka sesuatu, ada tujuan di balik proses ini. Itu mental pemenang, mental kebangkitan seperti itu. Kalau victim, selesai, bangkrut, mati saya, makan angin, saudara kayaknya. No. Umat Tuhan, masalah bisa jadi tembok bagi sebagian orang, tapi jadi pintu bagi orang yang hidup dalam kebangkitan. Amin saudara, amin. Orang lihat, wih, BBM naik harga. Kemarin saya biasa isi Dex di Innova itu 600, mantap mentok ya 700. Kemarin saya bilang full. Habis full dia kasih Bapak 1.502.000. Wih, luar biasa.
Kalau saya lihat itu, saya tidak bilang mati, jalan kaki, atau minum teh botol sambil dorong motor. Tidak. Saya hanya bilang, kalau BBM yang harga, banyak berkat mengalir. Apa? Kalau mesti dari BBM dulu, jangan berkat mengalir. Apa tadi saudara? Kalau bahan bakar naik harga, banyak berkat mengalir. Amin. Amin. Jadi saya bilang, mumpung sekarang kamu belilah minyak. Dagang minyak. Ada teman saya dagang minyak, dia beli $300, dia dapat $7.000. Kenapa naik harga? Dia pakai modal 300 US, dia belanja, dia tahan. Begitu Donald Trump serang Iran, langsung 7.000 klik. Masuk di rekening. Ini peluang. Makanya di tengah-tengah krisis ini kita buka usaha bersama. Supaya ada peluang untuk kita menikmati berkat Allah. Diberkati bersama. Kita tidak bisa melihat itu sebagai hukuman. Krisis bukan hukuman tapi peluang. Katakan sama-sama saya 2, 3. Come on. Yes. Kita bukan produk apa? Kita bukan produk apa? Kita bukan produk apa? Kasih tahu di kiri kanan, kamu produk kebangkitan. Ada gue yang bilang, itu orang yang sombong itu dia bikin dari tanah apa? Saudara, tanah tinggi. Itu orang yang tukang dagang tuh dia pembadan bikin dari apa? Tanah Abang. Katakan, saya produk kebangkitan. Come on. Hei suami-suami, kamu produk kebangkitan. Isi suami, isi papa mau. Pemuda-pemudi VLC. Saya dan saudara produk apa? Yesus bangkit, makanya kita jadi. Amen. Saat dunia kehilangan arah, gereja hadir dan membawa kehidupan. Katakan amen. Kita tidak hidup dikendalikan situasi. Jawab saya, kita dikendalikan situasi apa? Kita hidup dipimpin Roh Kudus. Situasi boleh krisis, situasi boleh chaos, tapi kita melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan inginkan. Amen. Ada peluang, ada kehidupan karena Roh di dalam kita. Nah, umat Tuhan, dengar. Ada satu ilustrasi yang sangat bagus. Kalau saudara bisa lihat itu, tembok penjara atau apa? Saudara lihat. Yes. 2 orang dimasukkan ke ruang yang sama, di penjara yang sama. Di ruang sempit itu gelap dan kelilingi oleh tembok. Orang pertama berkata sambil duduk, sudah selesai. Tidak ada jalan keluar, hidupku mentok. Selesai. Buku bambu. Tidak bisa bikin apa-apa lagi. Setiap hari dia hanya melihat tembok saja. Tetapi orang kedua memperhatikan sesuatu. Orang kedua dia perhatikan sesuatu. Di salah satu sisi tembok ada sebuah pintu kecil yang tertutup debu. Dia mulai membersihkan, mengetuk, dan mencari jalan. Dan benar, pintu itu terbuka menuju jalan keluar. Masalahnya bukan karena satu punya ruangan yang berbeda. Masalahnya karena cara pandang yang berbeda. Amin, saudara. Di ruangan yang sama, satu melihat tembok. Tapi di ruangan yang sama, satu coba membersihkan. Saudara, saya kadang-kadang saya salut ibu-ibu Tuhan, termasuk istri saya. Kadang-kadang tidak ada uang tuh dia mulai menyimpan pakaian, saudara. Tiba-tiba dapat 1 juta. Pernah dia menyimpan kamar, saudara, dapat 700 juta cash. Saya bilang, ibu periksa terus saja ibu. Karena kalau mereka lihat lemari itu kan mereka sisip sana sini. Iya toh? Nah, dia mulai menyimpan. Jadi kalau ibu, bapak-bapak kalau isi mau menyimpan rumah itu pertama mau rapi, kedua dia mau dapat uang. Karena dia punya mata untuk melihat. Pasti biar taruh sini, pasti dapat. Oke, itu hanya cerita. Tapi bisa jadi kenyataan. Tapi kenyataannya adalah setiap jalan buntu ada pintunya. Katakan demikian sama-sama saya. Saya dulu masih piara-piara ternak, saudara. Saya datang di Himalaya, saya datang tokonya. Saya lihat ini makanan babi. Saya bilang, lu kenapa begini mahal ya? 1 kali beta akan jual lu murah. Dengan kualitas protein, kalau di situ 22, saya punya 25%. Atas bantuan AI. Saya bikin, saudara. Dan akhirnya sekarang, saya tidak lagi menyerah dengan aduh mau berbisnis. Telur ayam sudah mahal makan. Sekarang saya sudah bisnis. Amin. 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 Kemarin mama mantu bilang, John,
Depo ayam afker coba telur kembali. Saudara lihat mujizat toh? Karena dia makan dari tangan yang diurapi. Firman aja ibu bilang amin, apalagi telur. Saudara. Jadi bilang kiri kanan, tidak ada jalan buntu bagi kamu. Katakan amin. Hanya butuh tangan yang raba-raba. Butuhnya apa? Raba-raba. Rajin. Boove. Rajin cari jalan. Jangan menyerah. Ini masalah tidur. Habis tidur makan. Yang paling rusak dari tidur. Kalau isi goreng bawang, mulai bau bangun lempar itu kompor. Saya tidak suka bau bawang. Saya mau kes saja. Saudara, ambruk saudara kasih. Kita nggak ada pintu. Masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah apa? Next. Masalahnya adalah cara melihatnya apa? Berbeda. Yang satu hanya melihat tembok, yang lain apa? Jadi setiap krisis pasti ada yang diberkati. Dan itu saya dan saudara, kalau Anda punya mata enam, panjang indera yang keenam. The eyes of faith, Paulus bilang, mata iman. Bukan mata belanja, saudara. Mata iman. Mesti lihat. Haleluya. Amin, saudara, amin. Harus punya peluang. Lihat, jangan mau saya ini di timur. Saya tidak bisa bilang, saya tolak timur itu miskin. Saya tolak. Miskin karena politik. Harusnya kita kaya karena Pancasila dibikin di NTT sini. Amin. Saya tolak timur bodoh. Saya katakan timur bisa menjadi seorang profesor. Saya tolak timur itu yang selalu kasar dan rusak. Timur pembawa damai di mana dia berada. Ke Bali, di sana dia bikin Bali lebih indah dari sebelumnya. Amin. Dia ke Jakarta, dia bikin Monas menjadi lebih bagus lagi. Kenapa? Orang timur diberkati Tuhan. NTT nyata tangan Tuhan. Walaupun dulu nasib tiada tentu. Nyata tangan Tuhan di timur. Banting kaki, saya diberkati. Katakan saya diberkati. Katakan saya bawa Australia ke timur, saya bawa Amerika ke timur, saya bawa Israel ke timur. Dan saya alami itu. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Bagi saya tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang. Tapi kadang-kadang saudara, orang punya ide miring-miring baru suruh paksa saya kerja. Saya itu secara etika itu nggak bagus. Masa keramik panjang sama dengan potong pendek? Kalau patah gimana? Beli aja ukuran besar, kita potong jadi kan bagus. Berarti kan bagi Bapak tidak ada mustahil. Iya, tapi saya punya otak jalan. Otak tekniknya jalan. Amin. Jadi, masalahnya, jadi saudara yang kasih, ketika menghadapi tekanan apa yang terjadi? Saudara tahu tekanan? Sudah tahu tekanan atau belum? Kesukaran. Kalau tekanan datang, mental korban bilang apa? Kalau pemenang bilang apa? Tuhan pasti sedang membuka sesuatu. Amin. Saudara ikuti perkataan. Karena saya tidak pernah berkata yang. Kenapa? Karena saya percaya semua yang saya katakan itu kembali kepada saya. Karena itu saya belajar untuk. Karena kan jengkel juga. Jengkel. Kemarin itu saya jengkel, saya stres. Ini orang mau pakai rumah pohon, dong potong kas habis itu rumah pohon pun daun semuanya. Kenapa lu potong itu pohon? Supaya orang lihat tidak ada hambatan. Saya tidak bisa omong, saya cuci di WA habis punya. Saya bilang Tuhan saya tidak mau omong, saya pakai WA saja. Kadang-kadang stres saudara kasih. Namanya rumah pohon, berarti atapnya apa? Pohon. Sekarang kalau lu bongkar atap rumah, lu mau atap pakai apa? Otak son jalan. Tapi itu membuat saya stres, saudara kasih. Tapi lama-lama saya mulai tadi pagi sudah tumbuh lagi waktu saya keluar. Ya, patah tumbuh hilang berganti. Ferdi bilang amin lagi.
Baca ini kalimat, next. Baca kuat. Katakan saya alami. Ya, Tuhan bisa buka jalan yang baru. Haleluya. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. New way. Haleluya. Roma 8:28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu datangkan masalah yang sama bisa menjadi tembok sebagian orang, tapi jadi pintu bagi orang-orang hidup dalam kuasa kebangkitan. Katakan amin. Banyak orang mungkin bisa fokus pada besarnya tembok. Orang kebangkitan mencari apa? Saya baca satu toko, tokonya kecil. Dibangunlah toko yang agak besar di sampingnya, saudara kasih. Dia bilang, gimana caranya untuk dapat pelanggan? Lalu waktu musim ramai ditulis, di sini jalan masuknya. Jadi semua orang masuk lihat toko yang kecil, saudara kasih. Bilang kiri kanan, di sini jalan masuknya. Jadi jangan takut. Amin saudara. Saya suka pakai, lihat tangan kamu lagi. Katakan, bagi kamu selalu ada jalan. Bilang kiri kanan. Bilang tangan kiri kanan. Amin. Yang kedua, saudara kasih. Apa yang kedua bilang apa saudara? Mental kebangkitan membawa kehidupan, bukan menyebar kegelapan. Haleluya. Ini ayat luar biasa. Amsal 18:21. 2-3, hidup dan mati. Saudara dikuasai ya. Hidup dan mati. Nada kasih tinggi. Hidup dan mati. Dikuasai apa? Lidah. Jadi tinggal saudara ganti. Untung dan rugi. Mati dan hidup. Satu dan cerai. Maju dan mundur. Sakit dan sehat. Saudara dikuasai oleh lidah. Lidah itu adalah penyimpan alamat. Lidah adalah apa? Jadi kalau mau nikmati hidup, ambillah download yang baik dari lidahmu. Amin. Saya dapat terima. Katakan, lidah saya adalah penyimpan file kehidupan saya. Katakan. Yes. Keluarkanlah yang baik-baik. Amin. Matius 5:14. Gua 3. Kamu adalah terang dunia. Kasih tahu di kiri kanan. You are the light of the world. Haleluya. Saat dunia penuh dengan ketakutan, penuh pesimisme, kita penuh dengan keluhan, orang bergaya kebangkitan, bicara soal apa saudara yang kasih? Bicara soal apa? Pengharapan, menyebarkan iman, dan membawa damai. Jangan jadi pengarah suara masalah. Jadilah pembawa suara pengharapan. Katakan. Amin. Oke? Ucapkan selalu. Perkatakan. Kita lihat contoh dalam Alkitab Kisah Rasul pasal 16, 22-26. Tentang siapa dan siapa? Paulus dan Silas. Mereka dipukul, dipermalukan, dan sebagainya, dibully dan segala macam, di penjara, bahkan kaki mereka dipasung. Sudah lihat pasung itu? Dijepit kayak begitu. Kalau mereka pakai mental korban, responnya bilang apa? Bilang apa? Tuhan, kenapa kami? Kami melayani kok masalah begini. Sudahlah, menyerah saja. Tuhan, kenapa kami bukan VLC? VLC juga bilang, kenapa kami bukan Paulus dan Silas? Tetapi yang terjadi justru mereka bilang apa? Ayat 25 bilang apa? Menjelang tengah malam, Paulus dan Silas membuka Facebook, mendownload TikTok, dan bersungut-sungut. Apa? Menjelang apa? Menjelang apa? Tengah malam. Paulus modern tidak buka YouTube atau buka TikTok, Instagram, tapi dia mulai naikkan doa. Lebih dalam lagi ku cinta kau. Bisa sambung? Lebih dari semua. Tiba-tiba rantai-rantai terlepas, pintu berguguran. Paulus bilang, Silas, let's we go out from this dungeon. Mari Silas, kita tinggalkan tempat. Dan mereka keluar. Kepala penjara lihat, dia mau bunuh diri. Kami tidak lari, kami ada di sini. Dan malam itu juga kepala penjara terima Yesus dan baptiselam langsung. Bilang kiri kanan, persoalanmu jawaban bagi orang lain. Katakan amin. Kalau kamu jadi jawaban bagi orang lain, maka senang-senanglah
Kalau persoalanmu jadi jawaban bagi orang lain, maka bersenang-senanglah. Ada bilang, jangan takut kakak. Please, enjoy the problem because you bring the solution. Nikmati karena kamu menjadi jawaban bagi orang lain. Kamu lihat mutiara tuh. Itu ibu-ibu belum pakai bagaya mutiara. Tapi dia tuh keluar dari kesengsaraan. Betul kan? Nah, demikianlah kamu mutiara dari sorga untuk dunia. Haleluya. Di depan saya mutiara timur yang mahal harganya. Saya kalau ada masalah keluarga itu pasti ada orang yang perlu. Ada masalah ini Pak, pokoknya apa saja dalam hidup saya selalu saya ingat orang lain. Dan kalau orang lain ditolong, masa saya tidak? Amin. Mereka tidak menyebarkan ketakutan, kepahitan dengan keluhan-keluhan di YouTube mereka, di status WA mereka, di IG mereka, menulis yang tidak belas kasihan dan orang tipu, akhirnya orang memberdayakan mereka. Saudara, statusmu menentukan harga diri dan kualitas hidupmu. Amin. Jangan semua taruh satu. Perut sakit juga, mau beol loh. Nanti orang bilang, beol apa? Pero kau mas. Orang kalau taruh status itu pengajaran, saya kasih pelajaran tentang apa. Ada saya status pijepang, kakak pijepang tuh budget berapa? Wah saya kasih tahu, kan mantap tuh menolong tuh. Amin. Dan ada juga bilang sama-sama yang terserah kan lu mau sendiri kau bikin video sana tuh. Tapi saya mau didik orang lain, saya mau kasih tahu orang lain supaya kalau di sana sudah tahu maksudnya apa. Saya menolong, saya kasih gambaran. Saya tidak perlu orang lain mau pandang seperti itu. Kenapa? Karena bagi saya, apa yang Tuhan kerjakan dalam saya, baik atau buruknya pasti untuk kebaikan. Amin. Saudara masih ingat? Ada sesuatu. Saudara masih ingat? Dari yang jahat keluar kebaikan. Masih ingat? Dari singa keluar madu. Hal-hal yang jahat dalam hidupmu dengar baik-baik. Itu bersifat sementara. Tuhan akan rubah menjadi madu kehidupan. Percayalah. Ayat 26 bilang begini. Baca bersama saya ayat 26. Tadi. Terjadilah gempa besar. Pintu penjara terbuka dan menutup lepas. Saudara, kalau kamu rajin berdoa. Gempa terjadi dalam usahamu. Dalam bisnismu. Dalam keuanganmu. Dalam hubungan. Terjadi dalam nama Yesus. Seperti Paulus, seperti Silas. Saya berdoa, saya tidak mau saja kalau memang ada gempa betul ya sudah silahkan. Kasih gempa di mana-mana pada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau bagi saya lebih perlu Tuhan nyatakan kemuliaan dengan cara yang lain saja. Buatlah penyediaan supernatural untuk 4 legasi terjadi. Amin. Apa artinya gempa di mana-mana tapi lo itu hokok terus. Gempa tidak ada masalah. Tapi juga saudaranya lebih adalah kebutuhan kita dipenuhi. Amin. Jadi saudara lihat, jangan takut dengan pasung, jangan takut dengan aniaya. Situasi mereka gelap, tapi hati mereka tidak ikut. Situasi mereka gelap, tapi hati mereka begitu dong. Mereka tidak membiarkan keadaan. Dengar, isi dompetmu diatur oleh isi mulutmu. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Amin. Mereka tidak membiarkan keadaan mengatur mereka. Mental korban menyebarkan kepanikan. Sedangkan mental kebangkitan menyebarkan apa? Pengharapan. Jangan biarkan gelapnya situasi masuk ke dalam hatimu. Jadilah apa? Terang di tengah situasi yang gelap. Yang tidak menentu. Orang kebangkitan tidak menunggu sesuatu berubah. Jawab saya. Orang kebangkitan tidak menunggu sesuatu berubah. Kemanapun saya pergi ada perubahan. Haleluya. Amin. Kemanapun saya pergi ada solusi. Begitu saudara sampai di sana, orang tidak bilang, insat saudara. Tapi begitu sampai di sana, Sultan sudah datang. Amin. Amin. Walaupun saudara tidak uang tahu sampai mau bikin apa? Saya bisa bantu dengan tangan. Jadi sudah lihat itu. Next, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Next. Mental kebangkitan. Ya. Ini dia. Katakan, saya berdiri manakala dunia runtuh. 2, 3.
Karena Alkitab berkata, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan tinggal tetap. Sementara yang mencintai dunia, sedang runtuh dengan dunia ini. Oke? Nah saudara kasih, ini ayat luar biasa. 2 ayat sangat luar biasa. Mazmur 46, 2, 3. Bilang apa? Sebab itu kita tidak akan takut. Katakan, saya tidak akan takut. Katakan, no fear at all. 2, 3. No fear at all. Tidak ada ketakutan sama sekali. Next, ayat berikut. Mereka mendapat kekuatan baru. Terus, orang bergaya hidup kebangkitan bukan berarti tidak punya masalah. Yang mengerti katakan amin yang luar biasa. Persoalan adalah makanan saya. Katakan 2, 3, come on. Makanan apa? Makanan iman. Haleluya. Supaya kuat. Haleluya. Umat Tuhan. Kekuatan orang percaya bukan karena badai kecil, tapi karena Tuhan besar. Katakan amin. Kita lihat, ada satu ilustrasi. Ini pohon di tengah badai. Saya suka pakai ilustrasi. Ada 2 pohon tumbuh berdekatan. Satu pohon beringin, satu pohon apa ya? Pohon sepe, saudara. Pohon pertama tumbuh di rumah kaca. Tidak kena angin, tidak kena hujan. Yang besar, hidup nyaman. Orang tua, jangan jadi rumah kaca bagi anakmu. Karena nanti di kemudian hari, mereka akan tinggal di rumah gubuk. Karena mereka tidak tahan bantingan. Didik mereka, agar mereka bisa tahan seperti pohon di luar sana. Pohon dia tumbuh di tempat terbuka, diterpa angin. Karena badai digoncang oleh situasi keadaan. Tahun demi tahun saat badai besar datang, pohon yang hidup nyaman justru tumbang. Kenapa? Karena akarnya dangkal. Tetap pohon yang sering digoncang, dia tetap berdiri karena akarnya. Semakin digoncang, semakin dalam. Katakan bersama saya, semakin dalam. Kenapa? Karena setiap badai memaksanya berakar. Amin. Kadang kita berkata bilang ini, Tuhan, kenapa hidupku banyak tekanan? Tetapi mungkin Tuhan sedang berkata bilang apa? Aku tidak sedang menghancurkanmu, aku sedang memperdalamkan. Bilang di kiri kanan, doakan saya. Kadang-kadang kita begitu kan. Kalau tekanan mulai karang lagu yang macam-macam, tapi bersifat fresh. Tapi kalau suka cita main HP, tidak karang lagu. Saudara, badai tidak selalu datang untuk menjatuhkanmu. Kadang badai datang supaya kamu terbang naik lebih tinggi lagi. Ada lagu, di saat badai ya gelora kuat. Bersama Tuhan tuh dalam kurung ada banyak masalah. Saudara bilang amin kok. Jangan. No, kita mesti enjoy the word, the meaning of the word. Kata-kata, tapi bukan juga itu arti kata-kata. Makanya saudara kasih, lihat kalimat ini. Kita dibuat beda, kita bukan korban keadaan, kita pembawa kehidupan. Haleluya. Kasih tahu di kanan seperti itu atau kiri seperti itu. Come on. Bilang kepada saya, kuat. Yes, we were made different because we have the power of the resurrection of Christ. Come on, give him praise. Hallelujah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita deklarasikan kebenaran ini. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Amen. 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 Mari sama-sama saudara dengan iman kita deklarasikan. Baca bersama saya 2, 3. Deklarasi VLC Family. Come on, dengan iman sama-sama. Hari ini aku percaya, aku bukan korban keadaan, aku bukan produk ketakutan, aku bukan orang yang dibentuk oleh masalah, aku dibentuk berbeda, we will be different. Saat dunia melihat tembok, aku akan melihat pintu yang Tuhan sedang sediakan. Aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagiku. Masalah tidak akan menghentikan aku. Pakai gerakan. Tekanan tidak akan menghancurkan aku. Proses tidak akan membatalkan dan hancurkan masa depanku. Hari ini aku menolak mental korban, ketakutan, keputusasaan, pikiran yang ketip, dan perkataan yang membawa kematian. Aku memilih hidup dalam mental kebangkitan. Mulutku akan membawa kehidupan. Aku akan berbicara iman, berbicara pengharapan, berbicara berkat, dan menyebarkan terang Kristus. Come on! Saat orang lain runtuh, aku akan tetap berdiri. Lain menyerah, aku tetap percaya. Saat badai datang, imanku tidak akan goyah. Come on! Karena roh kebangkitan Yesus Kristus hidup di dalam aku. Aku kuat. Aku dipulihkan, aku dipanggil, aku diurapi, aku dibangun berbeda. We will defend, kami pembawa kehidupan. Come on! Kami hidup dalam kuasa kebangkitan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji bagi Dia, haleluya.